Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika, materi pembulatan pecahan. Kalau sebelumnya kita belajar pembulatan pecahan biasa dan campuran, nah untuk hari ini kita akan belajar pembulatan desimal. Untuk itu sebelumnya, agar apa yang kalian dengar dan kalian pelajari hari ini semuanya dimudahkan, kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pembulatan desimal di sini ada dua cara. Maaf, sebelumnya ada dua pembulatan. Yang pertama adalah satuan dan yang satunya adalah persepuluhan. Jadi ingat ya, ada satuan dan ada persepuluhan. Untuk yang pertama adalah kita akan belajar pembulatan kesatuan terdekat. Jadi ingat, kesatuan terdekat. Untuk satuan terdekat, Ananda lihat pada angka yang tengah atau angka setelah koma. Nah, boleh dilihat di sini angkanya adalah setelah koma angkanya adalah 6. Jadi kalau angkanya di atas 5, jadi dimulai dari 5, 6, 7, 8 dan 9, maka angka yang di depannya harus kita tambahkan 1. Jadi ingat, kalau angkanya di atas 5 atau dimulai dari 5, maka angka yang di depannya ditambahkan menjadi 1. Jadi dibulatkan menjadi 2. Selanjutnya, kita lihat pada contoh yang kedua. Ini adalah yang pertama, ini kedua, dan ini adalah ketiga. Jadi pada contoh kedua itu pembulatan kesatuan. Kita lihat angka yang setelah komanya adalah 3. Nah, kalau di bawah 3 atau di bawah 5 ya, angka yang di depannya tidak perlu diubah. Jadi ingat, kalau dimulai dari 4, 3, 2, 1 itu angka yang di depannya tidak perlu diubah. Selanjutnya kita lihat contoh ketiga. Pembulatan kesatuan. Nah, di sini gimana Bunda kalau seandainya angkanya 5? Nah, dimulai dari 5, 6, 7, 8 dan 9. Angka yang di depannya kita tambahkan 1. Menjadi 4 ditambah 1 adalah 5. Gimana? Paham untuk pembulatan kesatuan? Jadi dilihat angka yang tengah atau angka setelah koma. Kalau dimulai dari 5 sampai 9, angka di depannya tambahkan 1. Kalau di bawah 5, angkanya tetap tidak perlu diubah. Oke, selanjutnya adalah kalau tadi kesatuan, sekarang persepuluhan. Kalau satuan yang dilihat angka tengah, kalau persepuluhan yang dilihat angka paling akhir, yaitu 2. Nah, sama dengan aturan yang tadi, kalau di bawah 5, angka yang di depan tidak perlu diubah. Tetapi kalau angkanya dimulai dari 5 sampai 9, angka yang di depannya harus ditambahkan 1. Contohnya ini, persepuluhannya adalah pembulatannya 2. 2 itu tidak perlu kita ubah. Selanjutnya adalah contoh nomor 2. Pembulatan persepuluhan. Kita lihat angkanya 3. Angkanya adalah 8, angka akhir ya yang dilihat. Jadi kalau di atas 5, angka yang di depannya harus kita tambahkan 1. Nah, jadi angka yang di depan 8 ini adalah 3.
Jadi kalau kita tambahkan 1 adalah 2,4. Nah, selanjutnya adalah contoh yang ketiga, persepuluhan. Angka yang terakhir adalah 7. Nah, kalau 7, jadi karena di atas 5, angka yang di depannya harus ditambah 1. Jadi 4,6. Gimana? Bisa ya pembulatan desimal? Selanjutnya adalah pembulatan persen. Nah, ini gampang sekali sebenarnya. Contoh di sini ada 3 contoh. Yang pertama adalah 17%. Ini hampir sama dengan bisa menggunakan garis bilangan atau kita lihat angka terakhirnya. Nah, bisa menggunakan garis bilangan atau angka akhir. Jadi kalau menggunakan garis bilangan itu adalah puluhan ya. Jadi puluhan itu 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya ya. Nah, jadi dibulatkannya adalah menjadi puluhan. Kita lihat angka 17. 17 ini kalau kita buat puluhannya dimulai dari 10. Kenapa? Karena 17 ini terletak di angka puluhan 10 dan 20. Jadi kalau kita hitung 10, 11, 12, 13, 14 sampai 20, 18, 19, 20. Kira-kira angka 17 lebih mendekati 20 atau lebih mendekati 10? Nah, ini kan sudah terlihat bahwa 17 ini lebih mendekati 20%. Sekarang 24. Nah, 24 ini kira-kira lebih mendekati 20 karena 24 ini terletak di antara 20 dan 30. Jadi harus dibulatkan ke 20 atau ke 30. Jadi yang bisa kita lihat 24 ini lebih mendekati 20 atau 30. Jadi kalau dibuat garis bilangan itu lebih mendekati 20. Sekarang 55. Nah, ini pengecualian ya. Kalau untuk 5 di belakangnya 5, maka dibulatkannya harus ke angka setelahnya. Jadi karena 50 dan 60 itu 55 terletak di antara 50 dan 60, maka pembulatannya adalah menjadi 60. Nah, itu adalah cara menggunakan garis bilangan. Cara kedua adalah melihat angka akhirnya, 17. Jadi tetap sama, pembulatannya dimulai dari 10, 20, 30 dan seterusnya. Jadi 7 hampir sama dengan desimal tadi. Kalau angkanya di atas 5, artinya pembulatannya naik ke atas. Jadi naik ke atas itu 20. Kita lihat angka kedua, angkanya 4. Artinya di bawah 5. Artinya pembulatannya harus nurun. Puluhan mendekati 24 adalah 20. Dan yang terakhir adalah 5. Karena di tengah-tengah, maka pembulatannya kita naikkan menjadi 60%. Oke, gimana? Nah, untuk lebih pahamnya, boleh Ananda sambil latihan di rumah pada halaman 17. Dan jangan lupa, Bunda bagikan juga latihan untuk kuis hari Jumat.
Nanti pada hari Kamis akan kita bahas semua soal-soalnya, baik di halaman 17 maupun di soal latihannya. Oke, semoga apa yang Bunda jelaskan bisa dipahami ya. Kalau gitu, Bunda tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.